Setelah sebelumnya kita bikin video soal politik di balik Bella Ciao dalam series Netflix yang berjudul Money Heist, kayaknya masih banyak yang nggak setuju sama El Profesor soal perlu nggaknya lagu Bella Ciao dipakai sebagai lagu protes. Ya gimana enggak, ternyata beberapa dari kalian punya ide sendiri soal lagu apa yang pantas buat jadi lagu protes loh. Wah, kenapa ya kok banyak juga yang mengusulkan lagu peradaban? Emangnya apa yang salah dengan lagu yang dibawakan oleh grup musik Fish ini? Contohnya peradaban itu jauh lebih keras dari lagu metal manapun yang pernah kami dengar, karena di saat kami menulis itu geramnya sampai ke bass. Oh, pantasan aja. Kemarin banyak muncul meme-meme di media sosial soal lagu peradaban ini. Mulai dari meme gambar sampai meme video. Tapi, tahu nggak sih kenapa si Baskara Putra ini ngebikin lagu peradaban tersebut? Apakah ada pesan politik di baliknya? Inilah mengapa. Mungkin nggak asing lagi bahwa grup musisi yang bernama Fish ini telah menimbulkan backlash terkait pernyataannya yang menyindir musik metal dan rock. Tapi, tahu nggak sih kalau ternyata lagu yang dibilang lebih keras dibandingkan metal itu juga menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik, khususnya soal serangan teror yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 silam. Wah, berarti nggak salah dong buat mereka yang ngusulin peradaban buat jadi lagu perlawanan. Adanya pesan-pesan sosiopolitik di balik lagu peradaban ini nggak menutup kemungkinan akan adanya makna-makna politik di balik musik-musik indie lainnya. Istilah indie sendiri berasal dari kata independent yang mulanya digunakan bagi mereka yang bergerak di skena musik rock alternatif pada tahun 70-an. Kalangan indie rock Inggris ini berupaya menciptakan karya musik tanpa campur tangan label dan industri musik besar. Dari sini nih, musik indie ini telah memiliki keunikan idealisme tersendiri. Asumsinya sih agar para kapitalis besar di dunia musik tak membelenggu para musisi dalam segi birokrasi maupun kreasi yang dianggap eksploitatif. Ada yang bilang kelahiran musik indie ini beririsan dengan gerakan postmodern yang disebut-sebut digalakan oleh beberapa musik punk pada tahun 70-an. Beberapa di antaranya ada Sex Pistols dan Buzzcocks. Nah, pada umumnya, musik-musik yang postmodernis memiliki attitude tertentu, seperti anti-elitis, menantang batas-batas gaya bermusik, dan mempertanyakan eksklusivitas nilai elit dan populis. Ide dan gagasan postmodern ala grup-grup punk ini tak hanya bertujuan untuk melawan industri dan label besar, melainkan juga menjadi perlawanan bagi budaya konsumen kapitalistis. Ya, meski akhirnya indie rock juga menjadi salah satu musik populer yang dikenal dengan British pop. Tapi, istilah indie tetap digunakan secara lintas genre sejak tahun 90-an oleh mereka yang ingin bergerak bebas dari belenggu budaya konsumen populer dan industri musik besar. Mulai dari indie folk sampai indie atau underground hip hop. Kalau skena indie makin menjamur di luar negeri pada tahun 90-an, gimana kalau di Indonesia ya? Meski indie belum benar-benar dikenal pada era Orde Baru, musik-musik alternatif mulai muncul. Label-label musik independen mulai bermunculan dengan musik punknya sebagai upaya untuk meneguk musik dari belenggu tatanan Orba. Walaupun begitu, tahun 2000-an menjadi momentum bagi munculnya dan bersinarnya musisi-musisi indie pop di Indonesia, seperti Mokka dan Efek Rumah Kaca. Fokus utama para musisi ini adalah otonomi dan kebebasan. Ya meskipun nggak semua musisi indie berfokus pada isu sosiopolitik, fakta bahwa para pelaku skena berasal dari kelompok muda kelas menengah membuat nasib mereka semakin tidak pasti. Akhirnya, nggak menutup kemungkinan para musisi indie turut hadir mengisi narasi sosiopolitik di sekitarnya. Efek Rumah Kaca misalnya, hadir dalam beberapa kali aksi Kamisan guna menyuarakan aspirasi politiknya. Terus ada juga Silam Pukau dan Sisir Tanah yang dikenal dengan fokusnya pada isu sosial dan kemanusiaan. Seiring perkembangan zaman, bukan nggak mungkin skena indie, baik pop maupun folk, terus berkembang menjadi suara sosiopolitik bagi kelompok muda menengah. Boleh jadi, Fish, Hindia, dan musisi indie terkini menjadi pelantun lagu suara kritis bagi generasi muda, khususnya para generasi Z. Jadi menurut kalian gimana nih? Perlu nggak nih lagu peradaban dianggap lagu keras yang kerasnya sampai ke bass? Kan kritik sosial politik perlu keras dan lantang biar didengar. Jangan lupa komen pendapat kalian ya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace!